Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Muhammad Alina Kamil yang bertugas di klinik pada pagi hari ini ya Pak. Baik Pak, punten Bapak dengan Bapak siapa ya Pak? Lalu untuk usianya Pak? 30 tahun Dok. Lalu untuk alamatnya Pak? Di Jalan Pasar Lalu untuk kalau bertahu pekerjaannya? sudah selesai. Lalu kalau pendidikan lainnya Pak? SMA Dok. Baik. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fungsi saraf ya Pak, yang dimana berkaitan dengan keluhan Bapak. Selanjutnya setelah pemeriksaan mungkin akan terasa tidak nyaman, tapi Bapak tidak perlu khawatir, dan saya akan melakukan prosedur dengan baik ya Pak. Apakah Bapak bersedia Pak? Baik Pak, di sini saya akan menceritakan terlebih dahulu sesuai dengan langkah WHO. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan nervus auricularis, yang dimana baik Pak, Bapak pada area leher. Untuk pertama kita akan melakukan pemeriksaannya, yang dimana boleh untuk melihat ke kanan Pak atau ke kiri. Lalu di sini saya akan melihat otot sternocleidomastoidnya, yang dimana dan mencari nervus auricularis magusnya yang menyilang pada otot sternocleidomastoidnya pada sepertiga atas. Lalu untuk selanjutnya kita meraba dengan menggunakan 3 jari. Kita raba apakah ada pembesaran atau tidak, yang dimana konsistensinya dan terdapat nyeri atau tidak Pak, nyeri atau tidak Pak, lakukan dengan sebelahnya. Lalu untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan nervus ulnaris, yang dimana baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan saraf. Di sini saya akan memegang tangan Bapak sehingga sedikit fleksi ya Pak. Yang dimana kemudian dari telunjuk dan jari tengah kiri saya akan mencari nervus ulnarisnya di dalam sulcus ulnaris, yaitu apakah terdapat nyeri atau tidak Pak? Dok. Lalu untuk lakukan di sebelahnya. Baik, lalu di sini saya akan melakukan pemeriksaan nervus peroneus communis, yang dimana saya akan melakukan pemeriksaan nervus. Saya akan melakukan pemeriksaan saraf pada Bapak. Tolong di sini sudah digulung untuk celananya, yang dimana pada di sini kita akan melakukan sendi lutut dalam posisi rileks, menyentuh, letakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan pada pertengahan betis kiri. Keluar, pasien sambil pelan-pelan meraba ke atas sambil menemukan tonjolan tulang pada kaput fibulanya. Setelah itu kita raba 1 cm ke arah belakang. Kita gulirkan bergantian saran konsistensinya dan apakah Pak nyeri atau tidak Pak. Lalu untuk lakukan di sebelah. Nah, ini kita akan melakukan pemeriksaan tibialis posterior, yang dimana selanjutnya kita akan melakukan Bapak, di sini kita akan melakukan pemeriksaan saraf di pergelangan kaki Bapak. Silakan Bapak santai dan rileks. Pertama kita raba nervus tibialis posteriornya di bagian belakang bawah malleus medialis menggunakan tangan kanan dan tangan kiri saling menyilang agar dapat membandingkan. Lalu di sini kita apakah terdapat nyeri atau tidak Pak? Jadi Dok. Dan kita lihat dari ekspresi pasiennya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan nervus facialis, yang dimana boleh untuk Bapak memejamkan matanya. Lalu kemudian kita melihat apakah terdapat celah pada setiap mata pasien atau tidak. Lalu kita lihat ke arah depan dari arah samping. Bila terdapat celah, kita lakukan pengukuran, yang dimana menggunakan penggaris. Kemudian kita catat hasilnya yang telah kita temukan, misalnya ophthalmos ditambah 3 mm mata kiri atau mata kanan. Lalu untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan fungsi sensoris dan motoris pada nervus ulna dan medianus, yang dimana posisi pasien tangan yang diletakkan ke arah meja paha atau bertumpuk pada tangan pemeriksa sedemikian rupa sehingga ujung jarinya itu berada di telapak tangan pemeriksa. Baik Pak, saya akan melakukan penusukan halus dengan menggunakan ujung bolpen ya Pak. Baik Pak, boleh untuk diinkan ya Pak. Lalu boleh untuk memejamkan mata Pak. Maka lakukan di sebelahnya. Lalu untuk selanjutnya di sini kita akan, apabila pasien tidak menunjukkan 2 titik maka dipastikan pasien mengalami gangguan sensasi. Lalu kita melakukan pemeriksaan fungsi motorik ulnaris, kekuatan otot jari kelingking, yang dimana tangan kiri pemeriksa memegang jari manis, yang dimana kemudian boleh Pak untuk jari kelingkingnya itu. Lalu kita boleh berpahan ya Pak, yang dimana kita tentukan apakah dia terdapat kuat atau tidak, yang dimana bila pasien dapat menahan dorongan maka dia itu kuat, kalau tidak dia itu sedang, kalau dia itu
tidak sama sekali maka dia itu lumpuh, maka lakukan di sebelahnya juga. Lalu untuk selanjutnya di sini kita melakukan pemeriksaan fungsi motorik menjadi kekuatan ibu jari, yang dimana tangan kanan pemeriksa memegang jari telunjuk. Lalu untuk pasiennya agar telapak tangan pasien menghadap ke atas ya Pak, dan posisi ekstensi. Lalu kita tegakkan ke atas hingga tegak lurus. Kemudian jari telunjuk pemeriksa menekan pangkal jari pasien dan bagian batas punggung dan telapak tangan dan ditahan. Lalu kita tentukan, yang dimana bila ada gerakan atau tahanan kuat berarti yaitu kuat, kalau dia itu tahanannya lemah berarti itu sedang. Kalau tidak ada gerakan sama sekali maka dia itu lumpuh, dan kita lakukan di sebelahnya juga. Lalu untuk selanjutnya di sini kita melakukan pemeriksaan fungsi motorik kekuatan atau pergelangan tangan, yang dimana tangan kiri pemeriksa memegang punggung lengan bawah tangan kanan pasien. Lalu kita boleh sedikit ekstensi ya Pak. Lalu kita tahan, lalu kita berikan dorongan, boleh untuk menahan ya Pak. Lalu kita tentukan, yang dimana bila pasien mampu menahan tarikan berarti kekuatannya itu dia kuat. Lalu bila dia itu tidak mampu menahan tarikan berarti dia itu sedang. Bila sama sekali dia itu lumpuh, dan kita lakukan di keduanya. Lalu untuk selanjutnya di sini kita melakukan fungsi sensorik tibialis posterior, yang dimana boleh Pak untuk kaki kanan pasiennya diletakkan pada bagian kiri. Lalu kita menyangga, lalu kita memeriksa sama sekali pada rasa yang dimana kita menunjukkan, boleh Pak untuk ditunjukkan ya Pak. Boleh untuk memejamkan mata Pak. Bila pasien tidak dapat menunjukkan 2 titik atau lebih berarti ada gangguan rasa raba pada syarat tersebut. Lalu untuk lakukan di keduanya. Lalu selanjutnya di sini kita melakukan pemeriksaan fungsi motorik popliteal lateralis, yang dimana dalam keadaan duduk, pasien diminta mengangkat ujung jari dengan baik Pak, untuk boleh diangkat ya Pak. Lalu kita berikan tahanan, boleh untuk ditahan ya Pak. Lalu selanjutnya kita apabila dia itu terdapat tahanan, yaitu kuat, apabila dia itu lemah, dia itu sedang, apabila tidak sama sekali dapat menahan, yaitu lumpuh. Lalu untuk selanjutnya baik Pak, alhamdulillah ya Pak, untuk pemeriksaan ini sudah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.